Halo, kembali lagi dengan Om Begawan. Di berbagai platform, bahkan media mainstream, ternyata hampir serentak menyuarakan penjegalan. Nah, penjegalan soal apa? Persiapan Pilpres 2024. Pernyataan SBY tentang turun gunung kemarin karena merasa bakal ada kecurangan, bakal ada ketidakadilan, dan bakal dijegal untuk mengajukan capres dan cawapres itu sendiri. Itu jelas membuka front, pasang badan, adu muka, menuding ada pihak lain yang menghalangi Demokrat. Tapi bukan hanya itu. Orang-orang yang tidak bergabung saja di partai politik, tetapi punya ambisi besar untuk menjadi calon presiden, turut merasa dijegal. Dari berbagai pernyataan yang keluar, tidak ada yang berani menyebut siapa yang menjegal itu. Nah, itu kan sebuah keanehan yang luar biasa. Bermain politik itu seperti bermain sepak bola. Tentunya ada kawan, ada lawan, tujuannya juga jelas, menjebol gawang lawan. Ya kalau kita menggiring bola, hendak memasukkan gawang, dan nanti jatuh karena dihadang, kan itu jelas siapa yang menghadang. Karena itu sebuah permainan. Nah, siapa saja yang merasa dijegal? Dan apa saja yang menjadi alasan mereka? Ikuti ngompol berikut ini. Luar biasa. Bermain politik itu seperti bermain bola. Pertama yang muncul, yang merasa dijegal adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pendiri Partai Demokrat. Dia seorang profesor loh, bahkan mantan presiden 2 periode. SBY menyampaikan Partai Demokrat sebagai partai oposisi, dan dia akan dijegal agar tidak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya sendiri. Ya, ia menilai rencana tersebut merupakan sebuah kejahatan katanya. Lah kok aneh. Apa karena sudah uzur ya? Pak SBY lupa soal aturan undang-undang tentang presidensial threshold. Ayolah Pak, rakyat ini sudah cerdas. Bermainlah politik yang cantik. Jangan cengeng, jangan suka mengadu domba, dan jangan baperan. Malu sama rakyat Indonesia. Zaman keemasan Demokrat sudah berlalu. Tak perlu merasa seperti tahun 2018, di mana banyak rakyat Indonesia merasa Anda benar-benar memperjuangkan mereka. Nah sekarang mereka sudah tahu. Dulu kan banyak sandiwara, dan lagi meski masa itu sudah lewat, tapi masalahnya kader-kader Demokrat masih saja muncul sampai sekarang. Ya, contohnya Mas Roy Suryo maksud saya. Itu loh, mantan Menpora itu. Saat ini sedang menunggu persidangan kasusnya. Lalu yang lain yang masih hangat, Hasnaini Muin, yang dikenal dengan wanita emas. Bayangkan, sebutan yang keren. Karena penuh glamor. Kemarin diangkut kejaksaan. Dia caleg dari Demokrat pada tahun 2014, tapi gagal, gak tanggung-tanggung kasusnya. Diduga
Dia merugikan negara 2,5 triliun. Wah, gila ini. Nominalnya 2,5 triliun rupiah. Nah, kemudian juga kasus Ketua DPD Demokrat Papua yang masih hangat, Lukas NMB, yang juga masih mangkir dari panggilan KPK sampai 2 kali pemanggilan. Belum juga dia datang. Jadi penyebutan upaya penjegalan itu apa maksudnya? Siapa yang menjegal? Melalui apa? Roy Suryo, Hasnaini Muin, Lukas NMB yang sedang berhadapan dengan hukum. Dan itu tentu tidak dilakukan oleh lawan politiknya. Mau menuduh PDI yang melakukan, atau Jokowi memang presiden yang diusung PDIP menuduh Pak Jokowi, yang Pak Jokowi itu menjadi kader sejak jadi wali kota Surakarta, wali kota Solo. Tapi silahkan cek, adakah namanya dalam struktur kepengurusan PDI Perjuangan Pak Jokowi itu? Malah Pak Jokowi itu jangankan masuk DPP PDIP, jadi pengurus anak ranting saja beliau tidak masuk. Nah, apa artinya? PDIP tidak bisa menginterferensi kebijakan Bapak Jokowi. Jadi bukan Jokowi atau PDIP yang melakukan penjegalan itu, yang dituduhkan. Ya, Gerindra juga begitu, merasa hal yang sama. Itu diungkapkan oleh Mas Sukmi Dasko Ahmad. Nah, saya ingat itu. Nah, katanya penjegalan Prabowo sebagai calon presiden melalui baliho-baliho yang dipasang masif di beberapa daerah. Baliho itu membuat rating Prabowo justru makin turun. Jadi Om Begawan ini jadi penasaran. Emang baliho itu apa ya? Baliho itu apaan? Kok saya belum pernah lihat? Kan aneh juga. Pernyataan Sukmi, mestinya kalau baliho itu bersifat fitnah, tuduhan untuk menjatuhkan nama Prabowo, ya bawa saja ke proses hukum. Beliau itu kan Menteri Pertahanan loh, jelas pejabat negara. Kalau ada yang memfitnah, bisa diajukan ke polisi untuk diusut. Apalagi Pak Sukmi sudah tahu pelakunya siapa, katanya. Lalu Partai Keadilan Sosial PKS malah mengungkapkan bahwa ada penjegalan terhadap Anies Baswedan. Lah kok saya jadi curiga, jangan-jangan PKS memang sudah positif mencalonkan Pak Anies. Sudah positif ya mencalonkan Pak Anies ya. Kata Mardani Alisera, dia mendengar katanya ada upaya penjegalan lewat pengusutan korupsi Formula E. Walah, Pak. Kalau memang yakin tidak ada kasus korupsi, ya santai saja loh. Gak perlu was-was begitu. Ya, tapi ya bagaimana gak was-was? Wong di DKI Jakarta memang terbiasa dengan hal-hal korupsi. Salah. Ini Om Begawan tarik omongan ini. Saya tarik ini. Yang benar terbiasa kelebihan bayar. Kelebihan bayar loh, bukan korupsi loh. Oh iya. Di tahun 2020 saja BPK saat itu mengaudit keuangan pemerintah Provinsi DKI, menemukan kelebihan bayar dan pemborosan. Ya, bukan hanya kelebihan bayar rupanya, tapi juga pemborosan. Ada kelebihan bayar insentif tenaga penunjang kesehatan yang jumlahnya 6,5 miliar. Wah, itu kelebihan bayar. Jadi masih ngotot ada penjegalan pada Anies Baswedan. Apa itu alasannya? Kan nggak masuk akal. Dari 3 partai politik itu,
Demokrat, PKS, dan Gerindra menyampaikan ada upaya penjagalan. Pernyataan ini tentunya tidak mendidik masyarakat. Ayolah, kita sudah beranjak dari sistem otoriter Orde Baru ke sistem demokrasi Pancasila. Zaman jahiliyah sudah kita tinggalkan. Jangan ada lagi. Jangan memakai hal-hal tak bermartabat begitu. Nah, itu loh. Contohlah Bapak Presiden Jokowi. Meski bukan berasal dari elit partai politik, bukan pendiri partai, dan banyak memperoleh dukungan masyarakat, tetapi masih punya jiwa demokrat sejati. Nggak cengeng, nggak suka mengeluh, nggak suka baperan, dan relawan bersuara 3 periode. Beliau menolak. Para menteri dan elit parpol menyebut perpanjangan masa jabatan presiden. Pak Jokowi juga tidak mau. Bahkan muncul isu Jokowi cawapres juga, beliau juga menolak untuk tidak menyatakan apa-apa. Itu tandanya presiden benar-benar bingung. Ingat, Indonesia ini negara besar. Banyak tokoh yang sebenarnya brilian dan bisa memimpin. Pembatasan jabatan 2 periode itu sudah sesuai konstitusi. Sebagus apapun presiden, pergantian presiden adalah sebuah keniscayaan. Dan Presiden Jokowi sebagai seorang muslim yang taat sangat-sangat tahu kekuasaan bisa melenakan. Jadi beliau tahu diri, membatasi diri, mengerti kapan saatnya berhenti, meski banyak dukungan kepadanya mengalir setiap hari. Ayolah para polisi, para politisi di Indonesia, bermainlah politik secara gentleman, jantan, dan membangun sistem politik yang bermartabat. Jangan kembalikan pada politik kotor, mencederai demokrasi. Kapan kita membangun negeri tercinta ini kalau terus-menerus mengulang pondasi demokrasi yang kotor serta tidak bermartabat? Rakyat malah jauh lebih dewasa daripada politisi-politisi yang picik itu. Tidak semua politisi begitu, tetapi bagi yang berpikiran sempit dalam politik, minggirlah, istirahat saja agar diisi oleh politisi-politisi yang handal, yang bermartabat, yang memegang teguh hati nurani. Begitu ya kawan. Tetap optimis untuk Indonesia lebih baik. Kita ketemu di ngompol berikutnya.